Curahkan isi hatimu. Kita kembali lagi seperti biasa. Terima kasih banyak sudah tentu saja kembali lagi Sweetheart ya. Ada yang datang, ada yang pergi. Sebelumnya kita mau mengucapkan turut berduka cita yang sebesarnya kepada kakak saya Rian Ibram atas berpulangnya ayahanda. Insya Allah husnul khotimah. Amin. Jadi Thank you. Terima kasih banyak. mungkin teman-teman Sweetheart di sini ada yang belum tahu juga atau mungkin ada yang sudah tahu juga teman-teman di sini maupun di rumah. Jadi pada hari Minggu kemarin, Betul. ya di jam 2.30 dini hari kalau tidak salah berpulanglah ayahanda dari host kita yang tersayang, tercinta, Rian Ibram, dan akhirnya jauh-jauh juga dari Jakarta waktu itu dan papa meninggal waktu itu ada di Bandung. Kota Bandung ya. Tentunya kita segenap tim Heart to Heart sekali lagi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, Amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah. kesabaran untuk Aryan dan juga keluarga. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk siapapun yang sudah memberikan doa, ucapan belasungkawa, dan pastinya saya berdoa dan juga berharap semoga tentu saja almarhum beliau diterima iman Islamnya. Amin. Ya Rabbal Dan Alamin. segala amal kebaikannya. Amin ya Allah. Dan buat siapapun yang sudah memberikan doa dan ucapan, semoga Tuhan, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membalas limpahan kebaikan lainnya untuk yang sudah mendoakan. Dan saya berdoa, saya yakin bahwa almarhum husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk semua doanya dari teman-teman semua yang ada di Heart to Heart. Tapi begitulah mengenai kepergian seseorang, bahwa pada akhirnya berita duka yang datang dari orang lain atau datang dari sendiri mengajarkan kita satu hal. Pada akhirnya memang tidak ada cara terbaik untuk menyampaikan berita duka, tapi ini merupakan cara terbaik untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi. Tapi kita juga berharap pastinya mengenai rumah tangga selebriti tanah air. Kalau kita lihat sekarang sedang ada di gonjang ganjing pernikahan antara Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Kita berharap semoga pernikahan mereka tetap abadi untuk selama-lamanya. Amin ya Allah. Amin. Walaupun kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini begitu luar biasa sekali pemberitaan. Lesti Kejora yang melaporkan sang suami dengan dugaan KDRT. Kita akan saksikan terlebih dulu yang satu ini. Kabar menggemparkan datang dari rumah tangga pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pasalnya pada hari Rabu 28 September 2022, Lesti Kejora melaporkan suaminya atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sontak hal ini langsung menjadi perhatian publik. Pasalnya keduanya dikenal kerap memperlihatkan kemesraan dan keharmonisan di berbagai kesempatan. Siapa sangka isu adanya orang ketiga dalam rumah tangganya tak terelakkan. Dan baru-baru ini muncul kembali video prediksi Denny Darko dan almarhumah Mbak Yu di media sosial yang dulu sempat beredar. Perihal apa yang saat ini terjadi pada keluarga diva dangdut tersebut. Memang bisa menikah. Iya. Memang mereka bisa menikah. Walaupun jangka pendek. Sweetheart, kita akan menghadirkan Denny Darko. Seperti apakah prediksinya kali ini? Hanya di Heart to Heart. Sweetheart, tadinya kita mau menghadirkan Rizky Bilar ya. Yang datangnya Denny Darko. Denny Darko apa kabar? Kabarnya baik, tapi mendengar berita yang saat ini sedang beredar ikut bersedih, kaget dan juga nggak menyangka. Oke, kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini. Kabarnya seorang Denny Darko juga sempat memprediksi pernikahan Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Nah, Denny Darko ramal bakal ada yang hancurkan pernikahan Leslar. Lesti Kejora, aku mantap menikah pada saat itu. Itu 18 Juli 2021 dan sebenarnya saya tidak mengucapkan frase kalimat itu. Jadi yang sebenarnya adalah? Yang sebenarnya adalah saya katakan kalaupun ternyata ada sebuah gangguan di pernikahan, ini adalah seorang wanita dari luar yang menggoda pihak laki-lakinya. Tapi kabarnya Denny Darko juga menjadi saksi di saat almarhumah Mbak Yu. Mendiang Mbak Yu juga pernah sempat memprediksi apa yang akan terjadi dalam pernikahan Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Betul ya? Kita saksikan dulu yang satu. Mereka menikah tapi terpaksa. Kalau menurut saya mereka terpaksa kayak juga enggak ya. Enggak ya? Enggak, tapi memang kan saya bilang, Mas ini lihat kartu ada pernikahan. Memang bisa menikah, Mas. Iya. Memang mereka bisa menikah. Walaupun jangka pendek. Apa maksudnya? Saat itu
Saya melihat kartu, saya bilang, Mbak kalau menurut saya ini menikah loh. Mbak Yu yang memang dia saat itu ya tidak melihat kartu ya. Dia punya penerawangan tersendiri dengan cara beliau, almarhumah. Dia mengatakan, saya kok lihat kemungkinannya ini kecil, kalaupun menikah, ini akan sebentar. Oke, baik. Sampai dengan sekarang kan kita memang masih belum mendapatkan suara baik dari Rizky Bilar ataupun dari Lesti Kejora. Tapi kita ingat beberapa waktu yang lalu Lesti Kejora ini sempat mengeluarkan statement bahwa dia tidak akan memaafkan jika sang suami misalnya berselingkuh. Termasuk juga kemarin sempat ada wejangan dari Bunda Inul yang sempat menjadi viral kembali. Kita akan saksikan seperti apa statement dari Lesti Kejora beberapa waktu yang lalu. Saya cuma berpesan sama Bilar, jaga anak ini baik-baik. Jangan kamu sakiti dia. Jangan pernah seorang laki-laki atau suami memukul istri. Kamu akan berhadapan salah satunya selain orang tuanya Lesti, berhadapan dengan saya. Kalau diselingkuh tuh berarti dia udah bisa. Berarti ada masalah nih dari kedua belah pihak. Kalau sebelahnya dia berani berselingkuh. Kalau aku sih berkomitmen untuk tidak, nggak akan pernah mau. Nah itu dia pernyataan dari Bunda juga ya, seperti udah ada clue juga dari Bunda. Ya jadi sebenarnya ini hal yang mengejutkan ya. Pasti. Mungkin kata-kata Mbak Inul itu kan karena dia sayang dengan pasangan yang mereka berdua itu ya. Iya. Tapi kenapa kata-kata kalimatnya itu langsung itu gitu? Perlakuan buruk seorang suami terhadap istri itu ada Banyak bermacam variannya. Kata-kata bisa ya. Betul. Tapi kalau dia bisa langsung bilang mukul gitu ya. Mungkin itu kebetulan dengan Kebetulan, dugaan yang terjadi. yes. Bisa Betul. saja kan? Dan kita pasti juga pengen tahu nih, kira-kira dari Mas Denny Darkodi tadi bisa katanya memprediksi Iya. kira-kira apa yang akan terjadi. Oh wow. Betul. Kembali, kartu. ini adalah sebuah prediksi Ya. di mana masa depan belum terjadi dan apapun yang akan terjadi di masa depan is up to us. Kembali kepada kita akan seperti apa. Apa yang akan ditanyakan? Lebih tepatnya masa depan yang seperti apa. Dan bagaimana kalau kita buat menarik dengan Rian yang ambil. Ini kan hidupnya mereka, bukan hidup saya. Nah, karena orangnya tidak ada, makanya saya mewakilkan untuk diambil. Karena saya sudah kocokkan kartunya. Oke, boleh Aldi Tahir aja. Oke gini ya, izin ya. Saya juga mengikuti perkembangan beritanya. Karena di semua timeline berita itu muncul. Saya ingin tahu, bismillah. Apakah mereka akan rujuk? Kita nggak tahu nih ujungnya seperti apa. Apakah mereka akan rujuk? Oke, diambil Apakah kartunya. masih bisa dipertahankan gitu Iya, ya? iya. Tadi pertanyaannya apakah masih bisa dipertahankan? Oke. Ya rujuk atau rujuk. Rujuk ya. Sebagai catatan, arti kartu ini tidak bisa saya karang. Artinya saat Anda yang ada di rumah ingin googling arti kartunya dalam bahasa Indonesia dan bahasa negara manapun, ini artinya pakemnya akan sama. Seseorang yang menanam sebuah benih, benih tersebut bertumbuh dan di benih tersebut muncul hasil yang kalau dibilang memuaskan, ini belum, tapi ini bagus. Nah jadi kalau ditanyakan apakah mereka akan, saya pikir ini bisa. Tetapi pernikahan ini bukan tentang dua orang, pernikahan ini tentang dua keluarga yang bersatu. Sekuat apapun mereka ingin bersama, orang-orang di sekitar mereka berdua ini akan menolak untuk Supaya mereka bersama lagi ya? iya, sayangnya begitu. Oke, baik. Kita akan menuju pertanyaan berikutnya. Sebenarnya ini yang mungkin kita juga pengen banget tahu ya. Karakter dari Lesti sendiri itu seperti apa sih? Apakah memang sebenarnya secara karakter antara Lesti dan juga Bilar ini cocok? Dua-duanya dibaca karakternya dahulu masing-masing atau langsung cocok atau tidak? Coba kita buka satu-satu dulu Satu ya. boleh. Berarti karakter Aldi Tahir, silakan. Bang kenapa saya lagi sih bang? Ya. Fani? Oke, nggak apa-apa. Ayo, Fani, biar adil. Aku mewakili Lesti, sesama Lesti. perempuan. Iya. Yes. Kenapa? Kok sampai tarik nafas? Dalam kartu tarot, tidak ada yang namanya baik dan buruk. Yang ada adalah bisa dikontrol atau under control Ya, atau out of control. Oke. tidak bisa dikontrol. Kartu ini tentang yang terakhir. Out of control. Jadi bagaimana sesuatu yang kita upayakan untuk dilakukan sebaik mungkin akan berakhir dengan sebuah chaos. Saya boleh pinjam? Boleh.
ini dua kartu yang dua-duanya kartu yang kalau saya bilang ini dua kartu yang kurang baik di 78 kartu tarot ini. Death. Jadi kalau saya bilang di sini sudah tidak ada sebuah kesempatan untuk jalan lagi. Jadi kalau kita membahas tentang karakter tentu saja kan berkenaan dengan apa yang terjadi saat ini. Oke. Kartu Death ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi ini sudah cukup sampai di sini. Oke. Sebaiknya kita sudahi dan tidak usah dilanjutkan lagi. Ya. Kartu ini adalah kartu tentang bagaimana semuanya ini tiba-tiba di luar kontrol. Terjadi chaos dan bahkan mungkin sampai saat tadi kartu ini dikeluarkan dan saya membaca ini, kita tidak tahu akan melakukan apa karena apapun yang akan dilakukan, ini akan berakibat yang tidak diinginkan. Seperti itu. Jadi arti kartu ini ya memang kartu yang kurang baik dalam pesannya, tetapi jika ini dilakukan akan baik dalam tujuannya. Ini sesuatu yang saya aja merinding ini sebenarnya di balik jas saya karena jarang dua kartu ini ketemu. Oh ya? Oh gitu. Selama membaca kartu tarot, memprediksi melalui kartu tarot. Iya, untuk pertanyaan yang berhubungan dengan seseorang yang seharusnya bersama. Ini berita beredar begitu simpang siur sekali. Iya. Dugaan KDRT membuat Lesti Kejora melaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian bola liar pun akhirnya di mana-mana ya. Banyak yang berasumsi, banyak yang mencoba mengkait-kaitkan dengan dugaan perselingkuhan. Ini masih dugaan karena masih belum diketahui jelas apa penyebab dari semua ini kekisruhan dalam rumah tangga mereka. Seandainya, tapi mudah-mudahan tidak. Seandainya memang diduga terjadi perselingkuhan. Apa yang didapatkan dari dia yang berselingkuh, yang dia dapatkan dari orang lain yang tidak didapatkan dari pasangannya? Izin bos, biar Fani aja yang ngambil. Ya. Atau Bang Denny ngambil sendiri aja ya? Iya, bisa nggak kayak gitu? Bisa ambil sendiri ya? Saya ambil sendiri. Nah, ya udah. Karena kalau seorang peramal yang atau pemprediksi yang juga seorang pesulap suka dicurigai kartu yang diambil. The Magician. Kalau tadi saya katakan bahwa kartu The Tower itu adalah kartu tentang hilangnya kesempatan apapun, kartu The Magician ini adalah kartu yang opposite, kebalikannya. Semua hal yang diinginkan itu akan terwujud. Semua hal yang diharapkan akan terlaksana. Tidak ada satupun yang akan bisa menghalangi. Jika ternyata dugaan itu benar, sang wanita atau istri ini sudah memiliki semuanya. Tapi keinginan untuk menjadi magician ini tadi yang terus kemudian membuat hal ini terjadi. Keinginan untuk apa? Keinginan untuk menginginkan semuanya. Maksudnya? Maksudnya ya bukan karena kurang. Ada kan misalkan membeli sepatu karena sepatu yang sebelumnya rusak. Ya. Atau tidak matching dengan jasnya. Ya. Tapi ini hanya karena saya mampu beli, saya pengen beli. Kalau bisa saya beli semuanya. Keinginan saja. Seperti itu. Oke. Dan ini belum terbukti ya. Belum, ini semua baru dugaan. Iya, seperti itu. Ini yang beredar di media sosial begitu deras sekali dugaan dan juga asumsi. Jadi ini mungkin juga pertanyaan dari netizen juga gitu. Jadi kita ngambil beberapa pertanyaan yang bikin orang penasaran. Apakah terlihat jika ada salah satu pihak yang sekiranya memanfaatkan keadaan yang sedang terjadi sekarang? Maksudnya Fani settingan ini? Memanfaatkan itu? Memanfaatkan situasi yang sedang terjadi. Kan bisa saja pihak dari manapun. Oh, dari manapun. Iya. Iya. The Fool mengingat seperti ini, saya pikir hampir tidak ada yang memanfaatkan. Ini benar-benar sesuatu yang terjadi di luar rencana. Dan malah akan lebih banyak orang-orang yang kalau saya bilang malah akan merugi karena kejadian ini tadi. Ya, baik kita akan kasih lihat juga buat Sweetheart. Ini ada statement dari pengacara Lesti Kejora yang akhirnya buka suara mengenai kasus yang timbul dalam rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Jadi sekarang kita lebih fokus dulu untuk mengenai kesehatan dan kesembuhan dari Dede Lesti dulu. Kemudian untuk proses hukumnya ini kan lagi dalam proses
penyidikan. Jadi biarkan dari pihak kepolisian yang menjalankan proses hukum ini. Jadi kalau kami sekarang lebih fokus dulu untuk komunikasi antara pihak keluarga dan juga fokus untuk kesehatan dulu dari Dede Lesti. Foto itu bener nggak bang? Apa? Foto yang Saya belum lihat fotonya, saya baru dapat informasi. Tapi memang pada saat waktu malam itu saya menemani, memang yang bersangkutan Dede memang keadaan kondisinya memang juga lemas lah. Itu dia statement dari kuasa hukum Lesti Kejora. Silakan buat Denny Darko sebagai ahli prediksi. Apa yang bisa kamu berikan, barangkali saran? Saya atau kartu? Oh, melalui kartu. Melalui kartu. Nah, untuk yang terakhir, Oke. Rian yang ambil. Nah, sebagai yang belum menikah dan insya Allah segera menikah. Amin. Amin. Yerevan ini tentang satu orang, kalau kita bilang itu seorang yang pintar, seorang pandai, cendekia, bisa juga ahli agama yang terus kemudian memberikan petuah. Saran untuk mereka berdua, temukan orang ini. Seseorang yang akan memberikan sebuah saran kepada mereka berdua, mereka harus seperti apa. Karena yang saya lihat saat ini mereka berdua tidak dalam sebuah kondisi bisa mengambil saran. Apakah mereka ini adalah lawyer, seorang yang dituakan, orang tua, atau siapapun. Jadi kumpulkan hal itu tadi dan memutuskan dari semua kumpulan nasihat itu tadi. Baik, tapi sekali lagi ini hanyalah sebuah prediksi Iya. ya, persiapan melalui sebuah diksi. Karena pada akhirnya yang terpenting adalah bagaimana cara untuk beraksi. Kita kembali sesaat lagi tetap di Heart to Heart, Curahkan isi hatimu. Tak sadar kau